Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita mulai pagi ini dengan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum belajar, kita membaca doa dulu. Ketua kelasnya tolong dipimpin temannya membaca doa. Nah, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Boleh dinaikkan tangannya bagi yang beragama Islam. Dan yang non-Islam silakan berdoa dengan keyakinannya Sebelum masing-masing. kita belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Zidani ilman warasukani fahman ya aulata la ilmuku dan barilah aku paham yang baik, amin. Ibu absen ya, coba dilihat temannya di samping kiri kanannya. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada Bu Acok Alfarisi. Nah, Ibu guru absen satu-satu ya. Oke, Bu. Dijawab hadir dan diangkat tangannya. Al-Kadri, King Abdullah, Muhammad Isra, Abisar, Hadir, Bu. Muhammad Syawal, Muhammad Safran, Siti Anissa, Trianindita, Kesha Sarah, Aina. Hari ini temannya yang sakit ada satu orang ya, Sofia. Kita doakan semoga temannya diberikan kesehatan sehingga bisa ikut belajar bersama kita lagi. Amin. Oke, kita sudah baca doa, sudah absen. Sekarang Ibu guru mau tanya, sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air, Ibu guru mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ada yang mau pimpin temannya untuk jadi dirjen? Siapa yang berani? Oke, Nisa, boleh naik ke atas, Nisa. Terima kasih Nisa sudah memimpin untuk menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ada yang tahu Ibu Kita Kartini? Oke, siapa Nisa? Hah? Guru Indonesia? Ya, pahlawan Indonesia. Sampai sekarang, walaupun Ibu Kita Kartini itu, Raden Ajeng Kartini itu sudah tidak ada, tapi semangatnya untuk belajar harus tetap kita ingat dan harus kita ikuti dan contoh. Nah, sebelum kita belajar, memasuki pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Supaya lebih semangat. Mana semangatmu? Semangatku. Oke, tapi ice breaking ini harus dimainkan berdiri. Coba semuanya berdiri. Boleh di tempat duduknya saja. Kita ikuti gerakan yang ada di atas ya. Bisa lihat.
Oke, perhatian. Hari ini kita belajar tentang data dan diagram. Ada yang pernah dengar kata diagram? Duduk. Ada yang pernah dengar kata diagram? Kalau data? Nah, ada yang bisa? Siapa yang berani angkat tangannya yang tinggi-tinggi? Siapa yang tahu? Oke, karena belum ada yang tahu hari ini, mungkin di kelas 3 kalian belum pernah belajar memang dan baru mengenal kata diagram itu di kelas 4 ini. Makanya Oke, hari ini kita akan belajar tentang data dan diagram. Kita mau mengenal apa itu data dan diagram. Lihat garis-garis balok-balok seperti ini. Nah, di mana kalian biasa lihat? Di handphone, di mana lagi? Di TikTok, di mana? Di mana? Di YouTube, di mana Nisa? Hah? Di kantor-kantor. Nah, ternyata ada sampai lihatnya di kantor-kantor. Oke. Ini adalah diagram. Salah satu bentuk diagram namanya diagram batang. Ibu guru mau kalian mengenal sendiri, mencari tahu sendiri. Ibu guru kasih masalah seperti ini. Coba misalnya ada seorang pedagang. Ada seorang pedagang. Anggaplah ini pedagangannya namanya Pak siapa? Pak Mamat. Dia pedagang sepatu. Dia ingin menjual sepatunya ke SD Garuda. Ada berapa siswanya di SD Garuda? Tidak tahu. Kalau di kelas sampai ini ada berapa? Ada 30. Oke. Ibu guru. Kan dia pedagang sepatu, otomatis dia menjual sepatu kepada 30 siswa. Kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Mamat? Apa yang harus dilakukan Pak Mamat? Apakah dia langsung ini beli? Atau dia Pak Mamat ini membawa sepatunya ke sekolah, bukan tokonya yang dibawa. Apakah Pak Mamat harus membawa satu toko ke sekolah? Tidak. Apa? Ada yang bisa menjawab bagaimana caranya kira-kira Pak Mamat supaya dia mudah untuk menjual sepatu ke siswa kelas 4 yang berjumlah 30 orang? Bagaimana caranya? Pak Mamat menghitung apa? Siswa. Sudah dihitung. Di apa lagi? Apakah langsung dijual? Tidak. Apa? Mencatat nomor sepatunya siswa. Jangan sampai Pak Mamat bawa ukuran 40 sampai ukuran 45 dan kakinya siswa itu masih kecil, 30-an. Maka Pak Mamat harus menghitung berapa dulu ukuran sepatu 30 orang siswa. Kira-kira kalau sudah dihitung diapakan? Dibawa datanya kemana? Ke tokonya. Kemudian di toko dia menghitung. Oh, yang ukuran 30 berapa orang? Misalnya 1 orang. 31 ada 2 orang. Jadi perlu Pak Mamat untuk menghitung datanya dulu supaya Pak Mamat tidak kesulitan. Kalau Pak Mamat mau mengambil semua sepatunya ukurannya di toko untuk dibawa ke sekolah, maka Pak Mamat akan
kesulitan. Tapi karena dia sudah punya data, makanya Pak Mamat jadi mudah. Ada yang cita-citanya mau jadi pedagang? Ah, itu salah satu contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Ibu Guru ajak kalian untuk bermain station rotation. Apa itu station rotation? Station. Tahu station apa itu? Dalam bahasa Indonesia adalah, kalau rotation artinya rotasi, berarti berputar. Jadi hari ini kita akan belajar tidak berputar, tapi belajarnya dilakukan secara bergiliran ya. Ini adalah stasiun pertama, di kelompok ini adalah stasiun pertama. Di sini adalah stasiun kedua. Kita manfaatkan papannya untuk sebagai stasiun ketiga. Dan di sini sebagai stasiun keempat. Jadi ada 4 stasiun yang harus kalian lewati. Nanti secara bergiliran kalian akan di setiap stasiun. Nah, Ibu Guru bagi kelompok ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ibu Guru sudah bagi sebelumnya. Coba kita. Kelompok 1 akan berada di stasiun ketiga. Ya, kelompok 2 di stasiun ke-2, kelompok 3 di stasiun pertama saja, dan kelompok 4 di stasiun ke-4. Jadi nanti ada instruksi atau petunjuk apa yang akan kalian lakukan di setiap stasiun. Di stasiun itu kalian harus bekerja bersama-sama. Jangan ada yang kerja sendiri, jangan ada juga yang tidak memberikan kesempatan kepada temannya untuk bekerja. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Boleh kita bergeser ke stasiunnya masing-masing. Di sini stasiun kelompok 1 di sini, Nak. Ibu Guru kasih 10 menit untuk setiap stasiun. Tetap kita di sini. Tetap di sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 2. Kita tetap di situ. Tetap di sini. Tetap di sini. Tetap di sini. Belum ada yang bekerja. Halo, kunci mulut. Boleh dibaca dulu petunjuknya ya. Boleh dibaca petunjuknya apa yang harus kalian kerja. Nah, yang kelompok di sini boleh dibuka. Ya, pilihan mata pelajaran. Matematika itu juga matematika. Iya. Kita ini didengar ya. Di sini. Boleh bekerja, nak. Boleh bekerja. Aduh. Lah, sama-sama bilang aduh. Mainan tujuan belajar. Mari. Sini, mari di sini. Sini, baju di sini. Ganti. Lihat nomor sepatunya, Nak. Oh, dapat tangan. Main pun mana bisa. Tiga. Apaan running buat Tujuan pembelajaran kali ini adalah menafsirkan data dalam bentuk piktogram dan diagram batang. Wah, seperti apa ya piktogram dan diagram batang itu? Ayo kita belajar bersama.
Ini ada sebagai berikut. Buah mangga ada 1, 2, 3, ada 4. ukuran 32 Buah dulu. stroberi ada 1, 2, 3. Buah apel ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 32. Dan buah jeruk ada 1, 2. Nah, kita seperti inilah. Dan dengan piktogram, lihat buah apa yang banyak paling sedikit. Ya, buah yang paling banyak adalah Oke, kita mulai dari dan yang paling sedikit. Makanan apa Oke, iya. yang disukai? Sekarang yang 33 lagi ya. Berapa anak yang suka makan nasi goreng? 4. Berapa anak yang suka makan mie ayam? Makanan yang paling disukai adalah bakso. Nomor 2. Makanan yang paling sedikit disukai adalah rujak. Sapunya. Berusaha itu nasi lo. 30. Yaman 35 ini. 35. 8 orang. 8. Nice. Jangan kasih kena ininya. Enggak memang. Nanti lo dikit pati. Nanti boleh diwarnai ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Sedikit disukai. 3. Berapa anak yang gemar bermain voli? 4. Berapa anak yang gemar bermain sepak bola? Oke, jadi ini namanya diagram. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 4? Ayo kita jawab bersama. Nomor Waktunya sudah habis. Silakan bergeser ya. Putarnya seperti ini. Jadi kelompok 1 ke sini, kelompok 4 ke sini, dan kelompok 3 ke kelompok 2. Oke, mulai dari sekarang. Silakan berputar. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Saat Ibu bilang mulai, semuanya mulai ya. Nah, kita mulai dari sekarang. Silakan dibaca petunjuknya dan dikerjakan tugasnya yang ada di depan kelompoknya masing. Biar nih. 10. Mangga. 10 nih. 11. Nanas, sabar. Sabar kok. Wait, bukan sedikit. 12. 12. Apel. Jangan dulu. Nanti gue cukup 5. Nanti cukup 5. Ini 4 gini. Ini 1, 2, 3, 4. 4. Toh 4. Nanti dicoret kalau sudah 5. Kayak begini. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya itu yang dicoret. Ya, lanjut. Berapa mie tadi, Nak? 7. Hah? 11. Sudah berapa kali? 11 kali. 12. 12. Buah apa itu? Buah apa itu? Lemon. Kemudian lanjut. Nanas. Sudah 6 itu? Oke. Lanjut. itu Iya, berapa kali? Diingat, Akiba bantu temannya, Nak. Akiba bantu temannya. Bantu juga. 11 nih. 11. 11 apa itu? Mangga. Lemon. Berapa itu? 1, 2, 8, 10, 12, 15, 1, 2,
15. Masih singkat-singkat saja. 16. Lemon 17. Apa lagi? Ganti-gantian, Akifa lagi. Nah, Lemon. Akifa lagi. 17 lagi lemon kah? Ini lemon terus. Sudah berapa itu? 18. Oh, salah ini. Harusnya ini dicoret nih tadi. Ya. 18. Coret 4 saja. Oke. Oke. Buas. Nanas. Nanas. Kasih Pria lagi yang melempar. Kasih spasi. Kasih jarak. 1, 2, 3. Diingat kira diingat ki. 1 2 tambah 5 7 tambah 1 8. tambah 5 3 13. tambah 2 15 sudah pas. 19, 20 Oke, sudah pas. Sekarang dihitung apelnya ada berapa jumlahnya. 2. Ya, yang besar tulisannya. Sini 6 itu nah. Pelo sekali. Situ 5. Ini kurang 2 aja. 2 3 1. Oke, ada pertanyaan di belakangnya? Ada. Dadu. Nah, dadu. Dadu dilempar sebanyak Berapa kali? berapa kali? 20 kali. 2. 20 kali. Iya, 20 kali. Kopi lagi. 2 ada lagi. 2 yang paling sering muncul adalah Yang paling sering berarti yang paling nanas. stop. Duduk di bawah. Berapa? Ingat skornya nah? 2 yang jarang muncul. Ciri. Pakai kuis. Coba yang sudah selesai bawa ke sini. Kita simpan di ini. Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1.
Oke, perhatiin. Kunci mulut. Ini ke sini, ini ke sini. Boleh ya? Kita mulai berputar sekarang. Iya. Nah, silakan di Tunggu dulu. Seorang nelayan menangkap paku ikan. Saat digambar cek. Yang sudah mana? Boleh dua orang yang warna diri. Oke, perhatian. Halo. Perhatian. Kita sudah melewati semua stasiun. Bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Oke, di sini kita bisa lihat hasil kerja kalian di setiap stasiun. Ini kelompok 1 yang tabelnya dengan diagramnya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang merasa kurang puas? Nah, Ridwan, kelompok berapa Ridwan? 3. Kenapa kurang puas? Yang mana? Apanya? Yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini? Yang ini? Oh, yang ini. Oke, kelompok Ibu Guru lihat untuk tabel turus sama tidak hasilnya semua? Beda-beda karena tergantung dari lemparan
dadunya kalian ada yang paling banyak, kalian dapat tidak yang paling banyak? Ada yang paling sedikit? Kalau kelompok 1 yang paling banyak, ada yang mau naik di atas menjelaskan yang paling banyak adalah apa? Mana kelompok 1? Paling banyak apa ini? Lemon ini, Di. Lemon. Nah, yang paling sedikit apa? Paling sedikit ini. Apel. Oke, apel dengan masih ada Dengan tidak? ini. Gambar. Mangga. Oke, yang mana? Berapa kali kamu lempar dadunya tadi? Ini. Berapa kali? 20 kali. Oke, 20 kali. Bisa dipahami ya? Sah. Nah, kalian sudah menghitung sebanyak 20 kali. Kalau yang di bawah Rehan yang paling tinggi Paling tinggi. apa? Ini. Yang mana? Ini. Berapa itu? Ukuran berapa? 35. 35. Yang paling rendah? Paling sedikit adalah Ini sama ini. 30. 2 sama 38. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Sudah dijawab pertanyaannya juga dan sudah benar. Boleh kembali ke tempat duduknya, nak? Kelompok 3 ya, kelompok 3 siapa yang berani? Naik. Kelompok 3. Ini, siapa? Ridwan? Ya Ridwan, bicara Ridwan. Gambar buah yang paling banyak muncul tadi adalah Nanas. nanas. Yang paling sedikit? Cherry. Ya, berapa kali kamu lempar tadi di kelompoknya? 20 kali. 20 kali. Seru atau tidak? Seru. Oke, sekarang diagram batangnya yang paling tinggi yang mana? Berapa itu? 38. Yang paling tinggi berarti yang paling banyak. Yang paling sedikit adalah? 32. Ada tidak perbedaan dengan kelompok yang lain? Nah, berarti kurang tepat ya. 32 ada 1 orang. 33 ada 3 orang. Jadi kurang tepat ya. Oke, kita kasih semangat untuk kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu. Lain kali. Benar. Ini sudah benar. Ini tadi sudah benar. Ini yang kurang tepat. Nah, perlu diperbaiki. Dan ini masih kurang diwarnai dan dilengkapi jawaban yang ada di bawahnya tadi, tidak dikerja di bawahnya. Jika seandainya tadi pedagang sepatu mau datang ke sini untuk menjual sepatunya, ukuran berapa yang paling banyak yang harus dia bawa? 35. Yang paling sedikit adalah 30. Jumlah sepatu yang harus dia bawa adalah berapa tadi seluruh siswanya? Ada? 30. Jadi ada 30 sepatu yang harus dia bawa. Apakah ini memudahkan pedagang sepatunya? Ya, sangat memudahkan dibandingkan dia harus membawa semua sepatunya satu toko ke sekolah. Oke, kunci mulut. Mungkin demikian pelajaran kita hari ini. Bu Guru harap kalian bisa mendapatkan ilmu karena kita sudah belajar dari video, ada bermain game, ada juga di papan interaktif, dan ada juga menghasilkan karya yang bisa kalian lihat. Nah, jadi ini adalah hasil kerja kelompok kalian hari ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Nah, kemudian ada yang bisa menyimpulkan bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Masih mau belajar dengan cara seperti ini? Masih mau. Oke, lain kali kita lakukan lagi di pelajaran yang lainnya. Kemudian pelajaran selanjutnya kita akan mendalami lebih jauh lagi tentang diagram batang dan diagram lingkaran juga. Kita harus pelajari diagram lingkaran dan piktogram. Cukup sekian pembelajaran matematika hari ini. Silakan kalian beristirahat, gunakan waktunya untuk makan dan beristirahat. Kemudian nanti kita lanjut pelajarannya jam kedua, kita belajar Pancasila ya.
Oke, terima kasih untuk hari ini Ananda semua sudah belajar dengan semangat.